Suka. Di ruang perawatan Outnall, Chelsea memulai sesi persiapannya untuk operasi Outnall yang telah dijadwalkan untuk dilaksanakan besok hari. Mereka tak menunda lagi rencana operasi yang akan diikuti oleh Outnall. Kondisi Outnall semakin memburuk, rasa sakit semakin menjalar ke bagian punggung belakangnya, dan hal tersebut cukup mengkhawatirkan. Semuanya fokus untuk kesembuhan pria itu. Edward dan Amelie duduk di atas berangkar Outnall, di kedua sisi pria itu sambil menyuapi buah-buahan ke mulut Outnall. Memaksa pria itu untuk makan buah. Chelsea juga ada di sana. Mereka akan melakukan konsultasi dan memperjelas prosedur apa yang akan dilakukan oleh Chelsea di ruang operasi nanti. Chelsea akan didampingi oleh Jerry dan Friska. Andre tak ikut karena dia ada jadwal operasi dengan pasien lain. Selain kedua dokter didikan Outnall, operasi juga akan diikuti oleh dokter beda saraf yang tidak dipecat. Semuanya sibuk mempersiapkan data-data dan segala kemungkinan yang akan terjadi selama operasi dilakukan. Chelsea akan membedah saraf di tangan Outnall dan di bagian punggung belakangnya. Chelsea tampak gugup, dia benar-benar takut menghadapi operasi kali ini. Jika sebelumnya dia didampingi oleh kepala tim, kali ini dia yang memimpin operasi yang berisiko. Outnall menatap Chelsea yang tampak gugup. "Apa kau gugup?" tanya Outnall dengan pelan. Baru kali ini dia berbicara senormal itu pada Chelsea. Suara lembut Outnall berhasil menembus relung jantung Chelsea dan membuatnya menoleh pada pria yang membuatnya tertarik sejak 5 tahun lalu. Sedikit, cicit gadis itu sambil kembali menundukkan kepala. "Auntie jangan gugup, abang yakin Auntie pasti bisa," suruh Edward memberi semangat pada Chelsea. "Auntie, dokter pasti bisa sembuhin Daddy. Kalau Daddy sudah sembuh kita jalan-jalan. Emily akan bilang sama mama jadi Auntie harus sembuhin Daddy dulu," celutuk Emily kecil yang sangat menggemaskan. Anak-anak Daddy ternyata sudah pandai menghibur orang lain ya," puji Outnall seraya mengusap pucuk kepala kedua bocah kecil itu. "Tentu saja, apa yang tidak untuk kesembuhan Daddy?" ucap Edward. Iya Auntie yakin kok, cuma sedikit gugup aja. Karena baru kali ini Auntie yang memimpin operasi, biasanya Auntie jadi asisten," jelas Chelsea seraya mengusap wajah Emily yang berada di dekatnya. "Kau pasti bisa Chelsea, aku yakin pada kemampuanmu. Hanya saja," Outnall menatap Chelsea dengan serius dan menghentikan kata-katanya. "Hanya saja apa dok?" tanya Chelsea penasaran. "Hanya saja kau kurang percaya diri, sepertinya rasa percaya dirimu sudah dipatok ayam. Makanya bangun itu pagi-pagi biar rezekinya gak diembat ayam. Dasar gadis buket bunga," ejek Outnall yang lagi-lagi mulai sifat tengilnya. Daddy ada-ada aja, masa ia bisa begitu?" celutuk Edward. "Bisa loh sayang, itu bisa, tapi hanya berlaku untuk anti jelek ini," ucap Outnall sambil menyentil kening Chelsea. Peletak. "Aus, kenapa disentil dok? Sakit tahu. Kenapa juga harus keningku yang disentil? Hais," gerutu gadis itu yang untuk pertama kalinya menunjukkan sifat aslinya di depan orang lain. Outnall terbelalak. "Wah, jadi ini sifat asli sang Chelsea yang terkenal kalem dan penurut. Wah, ternyata kau pemarah sekali ya." Outnall tertawa puas, rasanya sangat menyenangkan bisa mengerjai gadis itu. Wajah Chelsea seketika itu bersemu merah. Baru kali ini dia keceplosan dengan kebiasaannya yang selalu dia sembunyikan dari orang-orang. Gadis itu selalu berusaha agar terlihat baik di mata orang, berusaha agar tidak menyakiti hati orang meski dia tersakiti, berusaha untuk tetap baik meskipun dia dijahati, berusaha untuk sabar meski dia didesak terus-menerus dan menekan dirinya sendiri dengan sangat keras. Chelsea, anak bungsu dari keluarga konglomerat di kota itu, mendapat banyak tekanan, kekurangan kasih sayang yang membuatnya memilih jalan sendiri, kekurangan perhatian dan hidup dalam kesepian sejak dia dilahirkan ke dunia ini. Memiliki sebuah keluarga yang utuh dan bahagia adalah mimpi terbesar gadis itu. Sebuah keluarga yang tidak tergila-gila dengan uang, sebuah keluarga yang selalu memperhatikannya dan menjaga perasaannya. Karena terkadang yang kita butuhkan itu bukan seberapa banyak orang yang ada bersama kita, tetapi apa yang mereka lakukan untuk membuat diri ini merasa dihargai, setidaknya sebagai seorang manusia. Merasa disayangi, dijaga, diperhatikan, dan diprioritaskan. Perasaan-perasaan bahagia membuat hati tenang dan damai, meski hanya merasakannya sebentar. Namun yang paling menyenangkan adalah ketika kita melakukan segala sesuatu yang kita sukai di waktu yang tepat dan bersama orang-orang yang tepat pula. Sepertinya pembicaraan kalian seru sekali, ucap seseorang yang tampak masuk ke dalam ruangan perawatan Outnall.
Mereka menatap ke arah sumber suara, dan terlihatlah Jenny yang kini diangkat menjadi dokter beda saraf, satu departemen dengan Chelsea. Dokter Jenny, sapa Chelsea. Hai Dokter L, sedang apa? Tanya Jenny dengan santai sambil duduk di kursi yang diduduki oleh Chelsea sebelumnya. Duduk begitu saja tanpa permisi. Mau apa kau kesini? Tanya Outnall dengan nada datar, namun matanya tak bisa bohong, dia merindukan wajah yang begitu persis dengan wajah kekasihnya itu. Dret, dret. Ponsel Outnall berbunyi saat ponselnya menyala, tampak wallpaper ponsel Niel yang berisi foto mendiang kekasihnya dan dirinya. Jenny melihat itu dan dengan cepat dia menyambar ponsel Outnall. Wah, kau masih memasang foto ini. Kau memang sangat mencintainya ya? Ucap Jenny sambil melihat wallpaper ponsel Outnall. Chelsea juga melihat hal itu. Ada sedikit rasa sesak di hatinya, tapi kenapa dia merasa sesak padahal dia tak punya hubungan apapun dengan Outnall. Outnall menatap kesal wanita itu. Dia hendak mengambil ponselnya dari tangan Jenny, namun seseorang mendahulinya. Ibu dokter ini siapa sih? Ngapain ambil-ambil ponsel Daddy? Ketus Edward dengan wajah marah sambil merampas ponsel Daddy-nya dari wanita itu. Jenny cukup terkejut mendengar anak itu memanggil Edward dengan sebutan Daddy, namun setelah itu dia tersenyum. Wah, jadi kau sudah menikah, Outnall? Aku kecewa, aku pikir Jaslyn pernah bilang kalau penggantinya adalah seseorang yang mirip dengannya. Bukankah sudah jelas aku di sini? Ucap Jenny seraya melirik Chelsea dengan anak matanya. Dari mana kau tahu semua itu? Tanya Outnall dengan mata terbelalak. Tentu saja aku tahu karena dia memintaku menjagamu. Di saat terakhirnya dia mengirim pesan di hari itu agar aku datang dan menjagamu. Ucap Jenny. Kurasa dia pasti mengatakan sesuatu bukan? Ucap Jenny lagi. Outnall terdiam, kekasihnya memang mengatakan kalau Outnall akan menemukan seseorang seperti dirinya. Tapi perbedaan Jenny dan Justin sangat besar, meski wajah mereka sama tetapi karakter mereka jelas berbeda. Aku sudah menikah dan aku sudah punya anak, jangan mengungkit masa lalu, ucap Outnall dengan tegas. Matanya menangkap ekspresi Chelsea yang tampak sedih, berdiri sambil mendengarkan mereka. Ada apa dengan Chelsea? Batin Outnall. Astaga, tak kusangka kamu lupakan Jess dengan begitu cepat. Siapa? Katakan siapa wanita itu? Siapa wanita yang menggantikan adikku? Tanya Jenny. Dia? Ucap Outnall sambil menunjuk Chelsea yang berada di dekat mereka. Chelsea terbelalak, begitu juga dengan Jenny. Seketika semuanya terdiam. Outnall tampak menatap Chelsea dengan serius. Aku, batin Chelsea.